Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di tempat kita bersama merenungkan firman Tuhan, dikuatkan dalam iman dan bertumbuh dalam kasih-Nya. Hidup ini penuh tantangan, tetapi ketika kita berpegang teguh pada firman Tuhan, kita akan menemukan kekuatan, penghiburan, dan pengharapan yang tidak tergoyahkan. Di channel ini, kita akan belajar lebih dalam tentang kebenaran firman Tuhan, mendapatkan motivasi rohani, serta menemukan jawaban atas berbagai pergumulan hidup melalui perspektif iman. Karena itu, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol like, membagikan video ini kepada teman dan keluarga yang membutuhkan, serta subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan renungan terbaru. Bersama, kita berjalan dalam kasih dan anugerah-Nya. Tetap semangat dalam Tuhan, dan mari kita mulai perjalanan rohani kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur atas kasih dan anugerah-Nya yang memungkinkan kita berkumpul hari ini untuk merenungkan firman-Nya. Tema yang akan kita renungkan hari ini adalah bukan superior, tetapi melayani berdasarkan Matius 20 ayat 24-28. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang mengejar posisi dan kekuasaan, tetapi Yesus mengajarkan bahwa kebesaran sejati justru ada dalam pelayanan kepada sesama. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih atas kesempatan yang indah ini untuk merenungkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami agar kami dapat memahami dan menerapkan ajaran-Mu dalam kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus membimbing kami dalam setiap perkataan yang disampaikan, sehingga nama-Mu dimuliakan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersama membaca Matius 20 ayat 24-28. Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan manusia, ada kecenderungan alami untuk mencari kedudukan yang lebih tinggi, dihormati, dan dihargai. Namun, Tuhan Yesus memberikan ajaran yang berlawanan dengan pandangan dunia ini. Ia mengajarkan bahwa kebesaran bukan diukur dari jabatan atau kekuasaan, tetapi dari kerelaan untuk melayani orang lain. Tema bukan superior tetapi melayani menyoroti pentingnya sikap rendah hati dalam hidup seorang Kristen. Dunia mungkin menganggap superioritas sebagai ukuran kesuksesan, tetapi di dalam kerajaan Allah, justru mereka yang mau merendahkan diri dan melayani yang akan ditinggikan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Matius 20 ayat 24-28 menceritakan tentang perdebatan di antara murid-murid Yesus setelah ibu Yakobus dan Yohanes meminta agar kedua anaknya mendapatkan tempat yang istimewa dalam kerajaan surga. Murid-murid lain merasa marah karena mereka juga menginginkan kedudukan tinggi. Yesus kemudian mengoreksi pemahaman mereka dengan mengatakan bahwa kebesaran dalam kerajaan Allah tidak diukur dengan kekuasaan, tetapi dengan sikap seorang hamba. Dalam dunia Yahudi abad pertama,
konsep kepemimpinan sering dikaitkan dengan kekuasaan dan otoritas. Namun Yesus membalikkan paradigma ini dengan menekankan bahwa kepemimpinan sejati adalah pelayanan. Ayat 24. Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Kemarahan ini mencerminkan adanya ambisi pribadi di antara para murid. Mereka melihat permintaan Yakobus dan Yohanes sebagai ancaman terhadap posisi mereka sendiri. Ayat 25. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka." Yesus membandingkan kepemimpinan duniawi dengan kepemimpinan dalam kerajaan Allah. Dunia cenderung melihat kepemimpinan sebagai dominasi dan kontrol. Yesus membandingkan cara duniawi dalam memimpin dengan cara yang harus dimiliki oleh pengikutnya. Dalam dunia, pemimpin sering menggunakan otoritas untuk menguasai orang lain. Ketika ibu Yakobus dan Yohanes meminta posisi kehormatan bagi anak-anaknya, murid-murid yang lain marah. Mengapa? Karena mereka juga menginginkan posisi tersebut. Dalam dunia ini, kepemimpinan sering dikaitkan dengan otoritas dan dominasi. Orang berlomba-lomba untuk naik jabatan, menjadi terkenal dan dihormati. Namun Yesus berkata, "Namun kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka." Matius 20 ayat 25. Yesus menyadari bahwa ambisi duniawi seringkali membawa persaingan, iri, hati, dan kesombongan. Tetapi nilai kerajaan Allah berbeda. Ayat 26-27. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Yesus menegaskan bahwa kepemimpinan sejati bukanlah soal kekuasaan, tetapi tentang melayani. Konsep ini sangat radikal dalam konteks budaya saat itu, di mana pemimpin biasanya dihormati dan dilayani. Yesus menegaskan bahwa siapapun yang ingin menjadi besar di antara mereka harus menjadi pelayan, dan yang ingin menjadi yang terkemuka harus menjadi hamba. Yesus membalikkan konsep kepemimpinan. Di dunia, yang besar adalah yang berkuasa. Dalam kerajaan Allah, yang besar adalah yang melayani. Sebagai contoh, Yesus sendiri mencuci kaki murid-muridnya. Yohanes 13 ayat 3-5. Ini adalah tugas seorang hamba, tetapi Yesus, Sang Guru dan Tuhan, melakukannya untuk menunjukkan bahwa pemimpin sejati harus rendah hati dan siap melayani. Ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus menempatkan dirinya sebagai teladan pelayanan sejati. Frasa menjadi tebusan bagi banyak orang merujuk pada misi Yesus sebagai Mesias yang menebus dosa manusia melalui pengorbanannya di kayu salib. Yesus memberikan teladan tertinggi dengan mengatakan bahwa Ia sendiri datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Yesus bukan hanya mengajarkan pelayanan, tetapi menjalankannya dengan memberikan nyawanya. Dia tidak meminta penghormatan, tetapi merendahkan dirinya. Dia tidak mencari kekuasaan, tetapi menjadi hamba bagi semua orang. Dia bahkan mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Inilah kepemimpinan sejati dalam kerajaan Allah. Yesus membalikkan konsep kepemimpinan dunia. Seorang pemimpin dalam kerajaan Allah bukanlah seseorang yang mencari kehormatan atau kekuasaan, tetapi seseorang yang melayani dengan kasih dan kerendahan hati.
Yesus sendiri menjadi teladan dengan memberikan hidupnya bagi orang lain. Pelayanan yang sejati harus dilakukan dengan kerendahan hati, tidak mencari pujian atau penghormatan. Pengorbanan, melayani dengan kesediaan memberi, seperti Yesus memberi nyawanya. 3. Kasih. Motivasi utama pelayanan haruslah kasih kepada Tuhan dan sesama. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada cerita ilustrasi tentang pemimpin atau pelayan. Di sebuah perusahaan besar, ada seorang manajer muda bernama Daniel. Ia dikenal sebagai pemimpin yang ambisius, tegas, dan selalu ingin berada di puncak. Ia berpikir bahwa menjadi pemimpin berarti memerintah, memberi perintah, dan dihormati oleh bawahannya. Suatu hari, perusahaan mengadakan acara amal untuk membantu panti asuhan. Semua karyawan dikerahkan untuk bekerja, termasuk menyiapkan makanan dan membersihkan area acara. Namun, Daniel menolak untuk ikut bekerja. Ia berkata dalam hati, "Saya ini manajer, bukan pekerja kasar. Biarkan saja staf saya yang mengurus semuanya." Saat acara berlangsung, datanglah seorang pria tua dengan pakaian sederhana. Ia tidak berbicara banyak, tetapi langsung mengambil sapu dan mulai membersihkan lantai yang kotor. Ia juga membantu membagikan makanan dan melayani tamu dengan ramah. Daniel yang memperhatikan itu bertanya kepada salah satu stafnya, "Siapa pria itu? Kenapa dia bekerja seperti petugas kebersihan?" Staf itu tersenyum dan menjawab, "Pak Daniel, apakah Anda belum mengenalnya? Itu adalah Pak Adrian, pendiri perusahaan kita." Daniel terkejut. Bagaimana mungkin seorang pemilik perusahaan mau melakukan pekerjaan sederhana? Saat acara selesai, Pak Adrian menghampiri Daniel dan berkata, "Daniel, kepemimpinan sejati bukan tentang berkuasa, tetapi tentang melayani. Kalau kau ingin jadi pemimpin besar, belajarlah untuk melayani lebih dulu." Sejak hari itu, Daniel sadar bahwa kepemimpinan bukan soal jabatan atau kehormatan, tetapi soal hati yang siap melayani. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kisah ini mengingatkan kita pada Matius 20 ayat 24-28, di mana Yesus menegaskan bahwa pemimpin sejati bukanlah mereka yang mencari kehormatan, tetapi yang mau melayani dengan kasih. Dalam kehidupan kita, apakah kita lebih sering ingin dihormati atau melayani? Rabu Abu adalah momen bagi kita untuk mengoreksi hati kita dan mengikuti teladan Yesus, sang pemimpin yang datang untuk melayani, bahkan sampai mati di kayu salib. Mari kita bertanya pada diri sendiri, apakah aku mau menjadi besar dengan melayani, atau hanya ingin dihormati? Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu yang mengajarkan kami tentang arti kebesaran sejati dalam kerajaan-Mu. Ajarlah kami untuk hidup dengan sikap seorang hamba, seperti yang telah diteladankan oleh Tuhan Yesus. Berkatilah setiap langkah kami agar kami dapat menjadi saluran kasih dan pelayanan bagi sesama. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.